Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wal-'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang screening moral dalam pembentukan kepribadian dan pengaruh keluarga serta sekolah terhadap individu. Screening moral, pembentukan kepribadian, dan pengaruh keluarga serta sekolah terhadap individu adalah proses yang saling terkait. Screening moral berfungsi untuk menilai nilai-nilai etika yang dimiliki individu. Pembentukan kepribadian terjadi melalui interaksi dengan lingkungan, terutama keluarga. Jadi, keluarga adalah menjadi fondasi pertama dan sekolah yang memperluas wawasan serta sosialisasi. Keluarga berperan dalam memberikan contoh dan mendukung perkembangan karakter. Sementara sekolah sendiri memiliki peran untuk pembentukan disiplin dan pengetahuan sosial. Kombinasi kedua faktor ini sangat penting dalam membentuk individu yang memiliki moralitas yang baik dan kepribadian yang positif. Madrasah memiliki peran penting dalam screening moral, pembentukan kepribadian, dan interaksi antara keluarga dan sekolah terhadap individu. Berikut penjelasannya. Yang pertama, madrasah sebagai screening moral. Madrasah bertujuan untuk mengarahkan atau mengajarkan nilai-nilai moral dan etika berdasarkan ajaran agama. Yang dicakup dari sekolah ini apa saja? Yaitu melalui kurikulum yang mencakup pendidikan agama. Siswa diperkenalkan pada konsep kebaikan, keadilan, dan tanggung jawab. Jadi proses ini membantu siswa untuk membangun pemahaman tentang apa yang dianggap benar dan apa yang dianggap salah, serta dapat menumbuhkan apa? Menumbuhkan kesadaran sosial. Terus yang berikutnya, pembentukan kepribadian di madrasah. Jadi madrasah sebagai tempat pembentukan kepribadian. Jadi penjelasannya, pendidikan tidak hanya terbatas pada akademik saja, tetapi juga mencakup pembentukan karakter melalui kegiatan ekstrakurikuler, interaksi antar siswa, dan pengajaran nilai-nilai agama. Madrasah juga berperan dalam mengembangkan kepribadian, pembelajaran kolaboratif dan lingkungan yang suportif dan tentunya positif akan dapat mendorong siswa untuk berempati, bertanggung jawab, dan menjadi pribadi yang lebih baik. Untuk yang selanjutnya, pengaruh keluarga dan sekolah. Jadi di sini apa pengaruh keluarga dan apa pengaruh sekolah? Ini akan saling terkait karena dua poin ini akan menjadi rujukan siswa untuk apa yang dicerminkan dalam kepribadiannya. Bila didikan dari keluarga bersifat positif,
dan didikan dari madrasah juga bersifat positif, maka dua aspek ini akan menjadi sama-sama positif dan menjadi kepribadian yang baik. Keluarga dan madrasah saling melengkapi dalam perkembangan individu. Keluarga memberikan landasan pertama dalam perkembangan individu. Keluarga memberikan landasan dalam nilai-nilai dan sikap, sementara madrasah memperluas pengetahuan dan pengalaman. Komunikasi yang baik antara keluarga dan madrasah sangat penting. Dukungan dari keluarga terhadap pendidikan agama di madrasah, jadi agar dapat memperkuat pembelajaran moral dan karakter siswa. Sebaliknya, madrasah dapat membantu keluarga memahami bagaimana cara mendukung perkembangan anak secara holistik. Jadi kesimpulan dari pembahasan kali ini, secara keseluruhan madrasah berfungsi sebagai institusi yang tidak hanya mendidik secara akademik saja, tetapi juga membentuk moral dan kepribadian siswa. Hubungan yang harmonis antar keluarga dan madrasah sangat krusial dalam menciptakan individu yang memiliki karakter kuat dan nilai-nilai moral yang baik. Jadi ini dibahas secara keseluruhan. Madrasah tidak berfungsi dan tidak berfokus pada sisi akademik saja, melainkan di dalam madrasah kita juga dapat membentuk kepribadian kita untuk meningkatkan nilai-nilai luhur dan memperbaiki dari sifat yang bersifat negatif menjadi positif, dan tetap menjaga sifat yang bersifat positif agar tetap menjadi sikap positif. Jadi di dalam madrasah kita diajarkan nilai-nilai yang luhur melalui interaksi antara siswa satu dan lainnya, seperti yang telah dijelaskan tadi. Itu bagaimana seorang anak dapat berinteraksi dengan yang lainnya. Jadi tergantung kita akan mengarahkan dia itu bakal menjadi baik atau menjadi buruk, karena dari diri setiap siswa itu juga berbeda. Bisa juga siswa akan menjadi negatif apabila dia berinteraksi dengan siswa yang memiliki sifat negatif. Lantas bagaimana kita sebagai guru dapat mengarahkan agar dia tidak menjadi negatif seperti teman yang memiliki sifat negatif. Maka dari itu, guru harus membimbing lebih intens terkait nilai-nilai yang positif ini, atau lebih intens dalam pendidikan karakter anak. Karena dapat kita ketahui sendiri, dalam era ini banyak yang positif dan banyak yang
negatif. Yang dimaksud positif dan negatif ini perilaku dari siswa-siswa sekolah di luar sana. Dari sekolah dasar ditempa dan dididik dan supaya menjadi kepribadian yang baik, tetapi seiring berjalannya waktu dan seiring naik kelas itu tidak mencerminkan agar lebih baik, melainkan menjadi semakin buruk, menjadi semakin membawa kita ke arah sisi negatif. Contoh, siswa-siswa SMP maupun SMA itu kita lihat sekarang banyak yang menjadi sifat buruk, bahkan melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai agama. Maka ayolah kita sebagai guru harus mengedepankan untuk mendidik karakter dari siswa kita. Maka dari itu kita tidak boleh atau kita tidak dapat mengajarkan salah satu yang ditonjolkan hanya salah satu saja. Contoh, kita hanya mengedepankan sisi akademik. Nanti sehingga karakter anak dilalaikan, karakter dikesampingkan. Jadi kita harus sama-sama mengedepankan nilai-nilai karakter, dan kita harus mengedepankan sisi akademik juga, agar berjalan dengan beriringan, yang akademik menjadi lebih baik dan karakter anak menjadi lebih positif. Mungkin itu saja dari saya. Jadi kesimpulan pembahasan hari ini adalah bagaimana kita sebagai guru dapat mengarahkan siswa-siswa kita agar menjadi lebih baik, dan bagaimana kita melakukan pendekatan kepada mereka untuk mengetahui pendidikan karakter yang diterima oleh mereka itu bersifat positif atau bersifat negatif, maupun dari latar belakang siswa, contoh dari sisi keluarga dan wilayah lingkungan dan interaksi antar teman-teman. Jadi kita tidak boleh mengedepankan salah satu dari sisi pendidikan maupun dari sisi karakter anak. Kita harus berjalan dengan beriringan agar menuju atau agar meraih pencapaian yang sukses pada pendidikan atau pembelajaran terhadap siswa-siswa kita. Jadi pembahasan kali ini lebih kepada kita harus menyadarkan lagi bagaimana masa depan siswa atau masa depan anak-anak agar menjadi lebih baik. Karena di sini karena apa yang telah dijelaskan tadi, pengaruh keluarga dan sekolah itu sangat penting. Keluarga dan madrasah saling melengkapi dalam perkembangan individu setiap anak. Keluarga memberikan landasan pertama dalam nilai-nilai dan sikap, sementara madrasah memperluas pengetahuan dan pengalaman. Komunikasi yang baik antara keluarga dan madrasah sangat penting. Dukungan dari keluarga terhadap pendidikan agama di madrasah
juga dapat memperkuat pembelajaran, moral, baik pun karakter siswa. Sebaliknya, madrasah dapat membantu keluarga memahami cara mendukung perkembangan anak secara holistik. Jadi kita harus sama-sama memperhatikan dari dua aspek ini, antara keluarga dan pembelajaran di sekolah. Mungkin cukup ini dari saya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.